Saya Ari, kalau nama lengkapnya itu Ari Wuryanto. Biasanya dipanggil Ari Wur sih. Itu nama yang dikasih ibu guru saya waktu SD. Terus bidang yang saya geluti itu saya pelukis sebenarnya. Cuman terkadang saya juga nulis. Kadang saya juga buat patung dari bahan sampah plastik. Kenapa kok surreal? Kenapa nggak pop art atau realisme atau yang lainnya gitu? Sebenarnya pemilihan kenapa saya melukis dengan gaya surreal itu lebih kepada proses perjalanan hidup itu sendiri. Karena saya sebenarnya juga pernah mencoba pengen buat karya-karya yang naturalis. Kemudian saya juga pernah membuat lukisan dengan gaya-gaya abstrak, ekspresif. Cuman dari semuanya itu rasanya kok saya tidak menemukan kenikmatan. Rasanya oh itu bukan saya gitu. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu yang ya ini nggak disadari, pokoknya melaku itu rasanya nyaman saya itu membuat gaya yang surrealis itu. Dan itu rasanya saya tidak memilih, tidak memutuskan pada awalnya, tidak merencanakan pada awalnya. Tapi memang berjalan dengan sendirinya, saya nyaman di situ dan akhirnya rel itulah yang saya lewati dengan gaya surreal itu. Lukisan-lukisan saya yang bergaya surrealis itu lebih banyak bicara tentang hal yang sifatnya non materi. Misalnya kegelisahan tentang identitas dan jati diri. Kemudian lebih kepada konflik-konflik batin sebenarnya. Entah itu melukiskan konflik batin seseorang yang saya kenal ataupun lebih banyak sebenarnya tentang diri saya sendiri. Saya bercerita, saya melukis, saya menggambar tentang kebanyakan diri saya sendiri lewat gaya surreal itu. Tentang pemilihan tema itu sebenarnya kan nggak milih sebenarnya. Saya nggak memilih tema tertentu karena saya pernah melakukan itu waktu kuliah dan hasilnya ya gagal cari-cari tema untuk melukis. Pada akhirnya dasarnya kan untuk melukis itu saya mengandalkan rasa ketertarikan personal sih. Senengku nanti, kemudian apa yang sedang saya geluti, bukan profesi ya, maksudnya kesibukan saya di luar menggeluti profesi itu sendiri. Misalnya saya membaca buku apa, saya sedang nonton film apa, dan itu menjadi bahan dari tema-tema dalam lukisan saya. Itu bisa campur aduk nantinya, bisa semacam, kalau garis besarnya itu benang merahnya itu dalam satu bidang lukisan itu bisa menyampaikan tumpang tindih atau campur aduknya antara dunia fantasi dengan realita. Misalnya saya berangkat dari kesibukan nonton film, saya suka nonton film. Ketika ada tokoh superhero yang saya angkat dalam lukisan, maksudnya di situ adalah tokoh fiktif itu saya bawa ke realita. Hari ini saya sudah buat satu buku sebenarnya kan, membaca manusia itu yang pertama. Jadi itu isinya memang buku curhat itu, curhatan tentang ya apa yang sedang saya gelisahkan, apa yang sedang menjadi pikiran saya meskipun itu bukan sepenuh tidak harus kegelisahan, bisa kesenangan, bisa angan dan sebagainya kan. Dan untuk sementara memang kalau karya dalam bentuk tulisan itu baru satu buku yang terpublikasikan begitu maksudnya. Kalau tulisan-tulisan yang lain sebenarnya banyak, cuman itu masih menjadi tabungan lah. Mungkin kalau suatu hari nanti bisa diterbitkan, diteruskan ya oke lah itu. Tentang pembuatan patung itu sebenarnya kemarin sempat mengalami kejenuhan dalam media 2 dimensi.
ada semacam bosen gambar dan sebagainya, akhirnya pengen buat patung. Dan kebetulan bahan yang ada, yang simpel, yang bisa dieksplor itu sampah plastik, yang nyarinya nggak perlu biaya, nggak perlu banyak tenaga, nggak perlu banyak waktu. Akhirnya eksplorasi pembuatan patung dengan sampah plastik, yaitu semacam pengobat jenuh. Karena ya nggak bisa dipungkiri, dalam berkreasi, dalam berkesenian itu pasti ada di mana kita masuk dalam titik-titik jenuh. Dan saya dapat obatnya dengan membuat patung itu dari bahan sampah plastik itu tadi. Saya rasa bukan soal melebarkan sayap ke ranah 3 dimensi atau bagaimana, tapi lebih pada mencari obat dari kejenuhan. Dan hari ini ternyata ya bisa menikmatinya, prosesnya enak, nyaman, dan kelihatannya akan berlanjut. Saya akan membuat patung lebih banyak lagi dari sampah plastik. Kalau mau cari padanannya, bandingannya kira-kira apa yang sebanding dengan seni ya? Mungkin secara subjektif aku bisa membandingkannya dengan wanita ya. Jadi antara seni dengan wanita ini semacam apa ya? Sekedar perumpamaan ya. Analogi. Jadi kalau dibandingkan antara seni dengan wanita, mungkin faktanya hari ini aku lebih cenderung mementingkan seninya. Karena pertama, aku berproses berkesenian itu sudah sejak lama. Mungkin kalau tidak bisa dihitung dari mulai aku kuliah seni rupa, tapi lebih ke belakang lagi. Bagaimana sejak SD itu aku memang suka gambar, orek-orekan, dan pada akhirnya aku sekolah seni rupa, kemudian berkarir di dunia seni rupa. Itu rasanya kalau dibandingkan dengan wanita yang mungkin tidak selama itu aku berproses dengan seorang wanita misalnya. Dan pada akhirnya ketika aku mengenal wanita juga, kan berangkatnya juga dari seni gitu loh. Aku sebagai seorang pelukis gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya adalah pentingnya, seberapa penting artis seni dalam hidupku, ya lebih penting dari wanita. Mungkin seperti itu. Ya bukan berarti nggak butuh wanita lah ya. Ya tetap butuh wanita. Cuman wanita kan bisa pergi. Aku pun bisa pergi dari wanita. Tapi kalau seni, itu bisa di bagian dari diriku loh. Di sini saya punya ruangan kecil tempat biasanya saya berproses dan pajang-pajang karya sendiri. Monggo. Isi dari studio atau melek itu sebenarnya kan studio sebagai proses produksi karya, sebagai tempat gambar, tempat nulis juga. Karena studio melek itu kemarin juga saya bubuhkan di buku Membaca Manusia itu sebagai tempat yang meluncurkan buku itu. Nah di sini mungkin saya akan bicara tentang ini, salah satu karya. Karya ini saya buat tahun 2016. Ini tentang sebenarnya potret diri. Karya ini tentang potret diri saya sendiri sebagai seorang pelukis. Karena waktu itu saya melihat diri saya sendiri sedang berkecimpung, sedang belajar, sedang berproses menjadi seorang pelukis yang pengennya sungguh-sungguh gitu. Jadi ada semacam rasa ingin, mungkin narsisisme ya ini sebutannya, ingin melukis diri sendiri, tapi diwakilkan dengan tidak secara realis aku melukiskan diriku sendiri physically, tapi sebagai simbol gitu.
Ini potret diri saya sendiri. Ya tetap bergaya surrealis. Kalau untuk menjelaskan icon-icon yang ada di dalam lukisan itu mungkin akan ada banyak ya sebenarnya, tapi minimal saya rasa visualisasi dari potret diri saya ini cukup jelas untuk dibaca. Saya rasa ada cat yang keluar dari tubuh, ada kuas di atas kepala, semacam itu. Jadi ini potret diri saya. Dan kemudian karya-karya lain yang kecil-kecil sebenarnya berangkatnya juga dari diri saya sendiri tentu saja. Cuman untuk yang lain-lain ini berkembang ke tematik yang lebih luas, entah tentang pendidikan, tentang sosial, kebudayaan dan sebagainya. Terus kalau bicara tentang karya, karena saya itu berkarya berdasarkan apa yang ada di dalam diri saya, itu berkelanjutan sampai hari ini. Dan ini ada salah satu contoh karya saya buat beberapa waktu yang lalu. Jadi termasuk karya terbaru saya ini. Kemarin saya kasih judul art. Karya ini itu tetap seperti karya yang sebelumnya tadi. Sebenarnya juga potret diri. Tapi ini lebih dikembangkan menjadi bukan hanya potret secara fisik dan profesi sebagai seorang pelukis, tapi juga potret isi kepala. Di sini saya berusaha memvisualisasikan gagasan-gagasan dalam kepala saya, kemudian perasaan-perasaan saya lewat simbol-simbol yang ada di sini, dengan bentuk-bentuk yang karakter-karakter yang berusaha saya buat sendiri sesuai dengan kebiasaan saya membuat sebuah karakter visual. Terus kalau mau cerita tentang lukisan ini sebenarnya mungkin saya bisa bikin novel dari satu karya ini gitu. Jadi saya rasa saya meletakkan karya ini di sebuah tempat yang itu bebas tafsir. Jadi kalau saya menceritakan terlalu panjang, tapi satu hal yang pasti ini memang potret tentang diri saya sendiri, baik secara physically sebagai profesi pelukis maupun sebagai potret isi kepala saya. Kurang lebih seperti itu sih.